Selamat malam saudara, rakyat Indonesia tengah menanti janji pemerintah mendapatkan vaksin COVID-19 yang aman, adil dan efektif untuk bisa mencapai kekebalan terhadap virus corona. Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara bertahap terhitung mulai Januari 2021. Jokowi memastikan vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar alias gratis. Menurut Presiden Joko Widodo, jumlah penduduk Indonesia akan divaksin COVID-19 minimal 67-70% atau 182 juta orang. Vaksinasi dalam jumlah besar itu dilakukan untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas. Terkait vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah, Litbang Kompas melakukan jajak pendapat pada Desember ini. Dan hasilnya, 38% responden ingin secepatnya divaksin COVID-19, sementara 17% menyatakan ingin divaksin tapi tidak saat ini. Sedangkan 16% responden menyatakan kurang berminat dan 7% sangat tidak berminat. Nah, sebanyak 22% responden lainnya ragu-ragu. Vaksin COVID-19 menjadi tumpuan penanggulangan pandemi COVID-19 agar kehidupan bisa normal kembali. Apa yang harus benar-benar dipastikan sebelum vaksinasi kepada ratusan juta rakyat Indonesia dilaksanakan bertahap mulai Januari nanti? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam edisi kali ini. Saya Christian Grich bersama Anda. Saudara, vaksin COVID-19 masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan POM, namun Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara bertahap terhitung mulai Januari 2021. Kasus positif corona masih terus melaju. Tanda pandemi COVID-19 di tanah air belum berakhir. Pemerintah telah berupaya menggulirkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai penularan corona. Vaksin COVID-19 menjadi tumpuan penanggulangan pandemi COVID-19 agar kehidupan bisa normal kembali. Presiden Joko Widodo menjanjikan pemberian vaksin COVID-19 gratis untuk semua masyarakat. Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi COVID-19 secara gratis akan dilakukan bertahap, terhitung mulai Januari 2021. Presiden meminta tidak ada yang menolak untuk divaksin. Dalam kondisi seperti ini harus tahan banting, tahan uji, tahan terhadap tekanan-tekanan yang sulit, sehingga nanti pada suatu titik normal kita sudah bisa kembali pada omset keuntungan seperti pada keadaan normal. Dan itu terjadi kalau nanti sudah mulai ada yang namanya vaksinasi, yang insya Allah akan dimulai nanti di bulan, vaksinnya sudah ada, tapi akan dimulai vaksinasinya di bulan Januari. Semuanya kita akan mendapatkan vaksinasi gratis. Ya, jangan ada yang pikir, wah bayar, gratis. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan, pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO. Pemerintah Indonesia menjadikan vaksinasi sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin-vaksin yang terbukti aman dan sesuai rekomendasi WHO tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yaitu vaksin yang diproduksi PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, Moderna, Pfizer Incorporation, Biotech, dan Sinovac Biotech sebagai jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Dari 6 jenis vaksin yang telah disetujui pemerintah, baru vaksin Sinovac yang telah tiba sebanyak 1,2 juta dosis. Vaksin produk Sinovac saat ini masih menjalani uji klinis. Hasil uji klinis yang akan menjadi penentu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menerbitkan izin edar darurat. Juru bicara vaksinasi COVID-19 BPOM, Lucia Rizka Andalusia menjelaskan, saat ini masih dilakukan evaluasi keamanan khasiat dan mutu vaksin.
Dikutip dari Kompas.com, Lucia Rizka Andalusia mengatakan, rekomendasi WHO menyebutkan data interim pengamatan 3 bulan setelah penyuntikan dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin penggunaan darurat. Peneliti akan mengumpulkan data-data tersebut dan melakukan analisis untuk kemudian dilaporkan ke Badan POM, yang selanjutnya dilakukan evaluasi sebelum vaksin digunakan untuk program vaksinasi. Meskipun nantinya diberikan secara gratis, Kementerian Kesehatan menegaskan hanya masyarakat yang memenuhi syarat yang bisa divaksin, yaitu harus sehat serta berusia 18 hingga 59 tahun. Saat ini tercatat 12 negara yang telah menggulirkan kebijakan untuk memberikan vaksin COVID-19 secara gratis. Di antaranya adalah negara-negara di Asia. Selain Indonesia, ada negara Malaysia yang memiliki populasi 32,36 juta jiwa penduduk. Lalu Singapura yang jumlah penduduknya di tahun 2020 tercatat 5,85 juta jiwa. Jepang yang populasi penduduknya 126,47 juta jiwa juga menggratiskan vaksin COVID-19. Selain itu ada negara Australia yang berpopulasi 25,49 juta jiwa penduduk. Upaya menanggulangi pandemi COVID-19 menjadi pekerjaan rumah bagi sebuah negara. Kehadiran vaksin COVID-19 yang aman dan efektif diharap bisa membawa kehidupan masyarakat normal kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo menyatakan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat akan dimulai pada Januari 2021. Pemerintah juga bakal menggratiskan vaksin COVID-19 ini. Nah, faktor-faktor apa saja yang harus disiapkan sebelum kegiatan vaksinasi dilaksanakan? Untuk bahasnya kita sudah terhubung dengan juru bicara Presiden Fajrul Rahman, juga ada anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PAN Saleh Daulay dan pemerhati kesehatan masyarakat Iqbal Mukhtar. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Kabar baik, semoga sehat selalu untuk kita semua. Salam sehat, salam sehat. Pak Fajrul, jadi sudah diumumkan oleh Presiden gratis, tapi teknisnya di lapangan sampai ke tingkat fasilitas kesehatan yang berada di masyarakat itu sudah sejauh mana persiapannya? Sudah matangkah? Yang pertama, yang terpenting alhamdulillah tadi disampaikan oleh Kompas, bahwa dari Litbang Kompas menyatakan kalau kita jumlahkan 38% yang mau segera untuk divaksin dan 17% yang akan kemudian, jadi sekitar 55% sudah masyarakat Indonesia bersedia untuk mengalami vaksinasi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih juga kepada Litbang Kompas dan juga tentu kepada Kompas TV yang selama ini terus-menerus membantu untuk menyampaikan mengenai protokol kesehatan maupun program vaksinasi ini. Kemudian yang kedua, jelas Presiden pada tanggal 16 Desember 2020 menegaskan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat gratis. Gratis, tidak ada biaya sama sekali. Kemudian yang kedua adalah saya yang akan divaksin pertama kali untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Yang ketiga, persiapan-persiapan ke arah sana itu sudah dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari KPCPEN, yaitu Komite Penanganan COVID-19 kemudian Ekonomi Nasional yang diketuai Pak Erick Thohir. Sejumlah simulasi sudah dilakukan di beberapa tempat dan sebagian dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga oleh Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Dan persiapan-persiapan yang lain itu tegas, misalnya juga pengangkatan 3 lagi juru bicara untuk keperluan vaksinasi, yaitu tadi dari juru bicara dari BPOM, juru bicara dari Kementerian Kesehatan, dan kemudian juru bicara dari Bio Farma. Jadi sekarang untuk program COVID-19 dan vaksinasi sudah ada 5, ditambah dengan Profesor Wiku dan kemudian juga Dr. Raisa. Jadi kesiapan ini betul-betul untuk komunikasi publik, komunikasi politik, semua berdasarkan saintifik dan ilmiah, semua betul-betul dipersiapkan oleh Presiden. Dan kemudian yang penting ditambahkan juga, Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk merealokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Sehingga tidak ada alasan, kata Presiden, bahwa masyarakat tidak mendapatkan vaksin. Itu demikian arahan yang disampaikan kepada kami dan kemudian kepada publik pada tanggal 16 Desember 2020, termasuk di depan
UMKM yang mendapatkan bantuan presiden yang tadi disampaikan melalui Kompas TV. Terima kasih. Pak Saleh, ada syarat tertentu 18 sampai 59 tahun itu satu aspek, ada banyak aspek lain juga yang menjadi prasyarat untuk melakukan vaksinasi. Menurut Anda sudahkah data kependudukan dan berbagai data yang diperlukan siap dalam tahapan siap, karena tinggal beberapa hari lagi, 2 minggu lagi menuju Januari 2021 kalau benar disampaikan oleh Presiden, Januari 2021 vaksinasi sudah mulai? Jadi saya menjawab ini dengan dua kategori ya. Pertama saya mau jawab dulu ini soal usia antara 18 sampai 59 tahun. Sebetulnya di dalam rapat-rapat yang kita lakukan di Komisi 9 itu memang sudah dipersoalkan mengapa usianya itu 18 sampai 59 tahun. Bukankah misalnya usia bayi balita sampai usia 17 tahun itu juga merupakan usia yang sangat penting untuk dijaga, karena bagaimanapun juga jumlah penduduk Indonesia itu juga agak besar ya. Kemudian yang lansia antara 60 ke atas juga saya kira juga penting, karena ada beberapa kriteria juga kan sebetulnya yang dikategorikan sebagai mereka yang cocok untuk menjadi target sasaran daripada vaksinasi ini, yaitu mereka yang dianggap riskan. Nah, bagi kita sebetulnya ketika itu ya pada saat rapat kita mengatakan bahwa balita, anak-anak dan orang tua lansia itu sebetulnya adalah yang riskan terkait dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, karena itulah maka ini kita pertanyakan. Jadi pada waktu itu jawabannya pemerintah bahwa memang vaksin yang tersedia ya jenis vaksin yang tersedia itu memang masih yang diperuntukkan bagi mereka yang berusia tadi antara 18 sampai 59 tahun. Nah, kemungkinan nanti misalnya ada vaksin yang akan kita bisa berikan kepada anak-anak dan juga pada orang tua lansia dan seterusnya, itu mungkin akan menyusul dan pemerintah juga sudah memikirkan ke arah itu. Itu hal yang pertama yang perlu dijelaskan yang terkait dengan pertanyaan ini. Kemudian kedua, soal pendataan. Nah, data ini adalah persoalan laten ya yang selalu kita hadapi di Indonesia. Nah, mulai dari data-data BPJS Kesehatan yang selama ini juga bermasalah, kemudian ada data-data bantuan sosial yang dimana kadang-kadang tidak tepat sasaran dan seterusnya, dan itu dari waktu ke waktu itu sebetulnya pemerintah sudah mencoba mau memperbaiki itu, tetapi lagi-lagi tetap tidak bisa. Saya mau contohkan satu hal saja. Baru-baru ini kan kita memberikan apa yang disebut dengan bantuan subsidi upah BSU kepada para tenaga kerja kita yang mereka bekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada waktu itu pemerintah menargetkan 15,6 juta. Ternyata pada saat sudah dianggarkan sebanyak itu, ternyata itu yang bisa disiapkan kepesertaan yang yang valid itu hanya sekitar 13 juta orang. Berarti kan masih ada 2 juta sekian. Dalam konteks vaksin, Pak Saleh? Dan ini sama menurut saya. Jadi dalam konteks vaksin juga pemerintah mengatakan datanya itu nanti diambil dari Dukcapil, kemudian nanti akan diambil dari BPJS Kesehatan, diambil dari ASN, ya data ASN, data TNI, Polri dan seterusnya. Dan itu sudah dipaparkan pada kita. Oke, kita beri kesempatan Pak Fajrul jawab soal data kependudukan ini, Pak Saleh. Jadi Pak Fajrul, bagaimana soal data kependudukan sudah benar-benar valid, sudah benar-benar berdasarkan fakta yang di lapangan atau seperti apa? Selama setahun terakhir dalam menangani COVID-19 memang kita berhadapan dengan problem data, dan selama setahun ini juga terus-menerus terjadi perbaikan yang alhamdulillah mudah-mudahan bisa mencapai apa yang sudah diharapkan oleh kita semua. Apalagi nanti persoalannya kan akan dilakukan secara bertahap. Jadi ada klaster-klaster yang didulukan, baru kemudian klaster yang terkait dengan masyarakat. Apalagi ini menyangkut jumlah yang berjumlah hampir ratusan juta lebih. Nah, ini yang penting. Jadi selama dalam perjalanan 1 tahun terakhir menangani COVID, pemerintah terus-menerus memperbaiki data. Kemudian yang kedua, dalam webinar tadi malam bersama dengan masyarakat Buddha Indonesia, Tionghoa Indonesia, Dr. Rizka bersama saya, beliau menyampaikan bahwa terkait dengan soal usia tadi itu memang yang sekarang ini baru dalam tahap yang 18 sampai 59, tetapi
prosesnya juga terus berlangsung dan penyediaan vaksin itu juga akan terus dilakukan sehingga nanti semuanya akan masuk dalam upaya vaksinasi sesuai dengan jumlah yang diharapkan untuk mencapai imunitas kawanan itu atau herd immunity. Oke, targetnya hingga 70%. Pak Fajrul, singkat saja karena ini menjadi pertanyaan. Uji klinis tahap 3 atau izin dari Badan POM itu dalam bahasa awam belum keluar, tapi Presiden sudah menargetkan Januari 2021. Amankah dalam bahasa awam tidak diburu-burukah sehingga kemudian berpengaruh terhadap kualitas vaksin yang nanti akan diberikan kepada masyarakat? Apa yang mau Anda sampaikan kepada publik? Saya kutip saja dari apa yang disampaikan oleh jubir dari BPOM, bahkan nanti vaksin tersebut akan mendapatkan layak edar dari BPOM dan diberikan juga label halal oleh MUI dan semuanya sesuai diharapkan seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan di mana Presiden juga menjanjikan bahwa ini terkait dengan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Presiden mengatakan ini bukan soal biaya. Ini soal investasi untuk masa depan, investasi untuk kemanusiaan, investasi untuk kehidupan. Jadi kita tidak lagi memperhitungkan soal biaya dan insya Allah terkait dengan investasi dan kemudian yang kedua ini terkait dengan keamanan dan keselamatan seluruh rakyat. Ini adalah janji Presiden sesuai dengan Mukaddimah Undang-Undang 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak mungkin pemerintah atau presiden mengorbankan rakyatnya. Jadi harus dilihat dalam kondisi seperti itu. Investasi untuk masa depan manusia Indonesia. Baik, terima kasih Pak Fajrul sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Anda. Dan saudara, nanti kami lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Nanti akan bergabung juga juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam.